Jadi ABK saya itu job desk-nya enggak cuma melulu ngasih makan, ngasih minum, ganti sekam atau apa, tapi juga mereka saya kasih tanggung jawab untuk ngitung pertumbuhan bobot badan, pertambahan bobot badan, ngitung FCR, ngitung feed intake yang harus dimasukkan, sampai sampling segala macam. Mereka harus bisa, Mas. Performa ayam bagus itu kunci utama yang saya anut, Mas. Itu memang satu dari nutrisi pakannya. Itu enggak bisa ditawar, wis. Nutrisi pakan itu harus bagus. Mungkin nutrisi pakan saya berani bilang 80%, Mas. Karena kunci pemeliharaan yang bagus itu ya dari awal, dari ayam kecil itu. Istilahnya kita bentuk mangkok yang akhirnya diisi nasi itu gede, mangkok itu kita siapkan di ayam awal. Akhirnya nasi yang diisi juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rian Maretama, biasa dipanggil Rian. Saya menggeluti dunia peternakan di sektor ayam broiler. Ya, yang menginspirasi itu pertama dari teman-teman terdekat, Mas ya. Jadi saya ini backgroundnya enggak ada peternakannya, tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman SMA yang kuliahnya di peternakan. Setelah itu akhirnya kita sering nongkrong bareng walaupun sudah beda fakultas, istilahnya praktek lapangan saya ikut, magang PKL saya ikut. Akhirnya di tahun 2019 ada salah satu temen yang akhirnya keturutan punya kandang sendiri. Kok enak gitu, bisa menghasilkan uang dari sesuatu yang kita gemari. 1 tahun belajar, pulang ke Malang, alhamdulillah punya rezeki untuk bangun sendiri. Di 2019 itu merupakan tahun yang berat bagi saya karena ditinggal oleh ibu. Nah, sesudah ibu tidak ada, kemudian bapak itu buka omongan, ibumu ninggali ini le, untuk yang nantinya disiapkan untuk masa depan saya. Kasarannya kayak gitulah, Mas. Akhirnya modalnya ada, tapi saya memilih untuk belajar dulu, Mas. Ikut orang selama 1 tahun itu, ikut teman saya di Lamongan itu, ya jadi ABK juga, jadi anak kandang, jadi istilah pekerja kasar, sambil saya raba-raba ilmunya. Mas, apa yang membuatmu, jadi kan kebanyakan anak muda, Mas, ditinggalin uang segitu banyak, pikirannya kan senang, Mas, beli mobil, beli apa gitu. Apa yang membuatmu itu, wah, jika harus jadi di usaha gitu, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Yang pertama memang di usia saya waktu ditinggal ibu itu memang usia produktif ya, Mas ya. Saya ini lanang tapi jago kandang, Mas. Istilahnya kerja di luar Malang itu kok bawaannya pingin pulang. Mau nggak mau saya putar otak saya untuk, wah ini wirausaha. Akhirnya pun pemilihan untuk bidang wirausahanya saya juga nggak gerusa-gerusu. Akhirnya saya juga bertaruh di waktu, belajar dulu, mbuh karuan ngadeg atau enggak, nanti yang penting belajar dulu. Berarti di ayam broiler ini yakin berarti, Mas, siklusnya bakalan panjang, yakin? Siklusnya panjang, Mas. Kalau saya meyakini bahwa selama belum ditemukan protein hewani yang harganya terjangkau selain ayam broiler, ya sustainable-nya masih panjang. Saya kemarin alhamdulillah 1 tahun itu 7 kali panen, 8 kali check-in. Nah itu kadang-kadang orang tanya, Mas, saya kan pemain baru, Mas, di industri broiler, masih 2 tahun lah. Rahasianya apa? Yang saya enggak punya rahasia, Mas. Kerumat ya pada umumnya, sistemnya jadi ya sudah. Performa ayam bagus itu kunci utama yang saya anut, Mas. Itu memang satu dari nutrisi pakannya. Itu enggak bisa ditawar, wis. Nutrisi pakan itu harus bagus. Mungkin nutrisi pakan saya berani bilang 80%, Mas. Selebihnya ya manajemen kita, pemeliharaan kita, bagaimana kita membuat satu suasana yang nyaman terus untuk ayam. Ketika ayam nyaman itu dia makan, dia aktif, dia minum, dan sebagainya. Nah itu akhirnya menunjang untuk konversi nutrisi itu tadi jadi daging, jadi performanya, seperti itu. Jadi sistem yang saya anut di sini adalah kandang kemitraan. Kandang kemitraan itu spek yang sekarang harus agar diisi oleh mitra itu kandang yang sudah close. Kandang yang sudah istilahnya ada alat-alatnya gitu loh untuk mempermudah pemeliharaan. Jadi untuk mengejar performa produksi yang bagus itu kalau kita pakai kandang yang konvensional, kandang tradisional yang open itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencapai performa yang bagus. Alamnya sudah kayak gini, kadang hujan, kadang kemarau juga tidak bisa ditakar. Kalau close itu kan kita memang bisa memanipulasi lingkungan yang nyaman untuk ayam setiap saat. Sederhananya seperti itulah close. Jadi yang pertama kita siapkan itu adalah suhu ruangan yang sudah disesuaikan, Mas, untuk standar usia DOC.
Jadi biar iklimasi DOC-nya itu enggak susah, enggak kaget. Jadi sebelum 2 jam sebelum DOC datang itu kita sudah setting suhunya. Kita sudah nyalakan pemanasnya sampai suhu tercapai. Kira-kira lah seperti itu. DOC datang itu dari perjalanan yang lumayan panjang ya, dari Kediri kalau saya, itu pasti dehidrasi. Kita harus pastikan bahwa DOC datang, mereka nyaman, mereka minum. Kalau enggak minum atau DOC-nya enggak nyaman, itu efeknya nanti bisa kena kaki kering mas, dehidrasi. Itu salah satu penyakit yang biasanya dialami oleh ayam-ayam kecil yang baru datang. Efeknya akhirnya ayamnya mati, nggak bisa gede atau apa ya. Jadi kita pastikan ayam itu minum, ayam itu nyaman. Jadi iklimasinya nggak susah lah. 2 jam sebelum DOC datang kita setting. Acuannya ada, DOC datang ya wes. Mereka langsung minum. Biasanya saya kasih air gula mas, gula merah untuk energi ya. Tiap usia ayam itu kalau kita manut jurnal itu ada acuan suhu yang dibutuhkan. Nah untuk ngaturnya itu juga kita pakai alat-alat yang sudah tersedia. Pemanasnya lah, atau mungkin kalau butuh dingin ya pendinginnya lah, kayak gitu. Ada AC-nya kayak gitu istilahnya. Jadi kita ada patokan jurnalnya lah, berdasarkan usia ayam, kebutuhan suhu yang dibutuhkan itu berapa, kebutuhan kelembapan itu yang berapa. Tapi semata-mata kita tidak bisa berpacuan akan itu. Kita tetap berpacuan pada kenyamanan ayamnya. Kita harus ngecek, controlling sesering mungkin lah. Suhunya tercapai tapi ayamnya nggak mangan, ya sudah, kita koreksi lagi. Sampai misalkan di jurnal 32 untuk ayam kecil loh, tapi ayamnya kepanasan mas, ya kita turunkan. Sampai ayamnya indikasinya aman, makan, aktif, lincah, minum. Ayam broiler itu masa kritisnya kita ada masa yang kita sebut itu masa brooding mas. Brooding itu di usia ayam 0, DOC sampai kalau saya umur 14 hari. Nah itu masa krusial, dalam artian apa ya, yang kayak saya analogikan tadi, kita mau ngisi air dalam gelas itu kita siapkan gelasnya seberapa besar itu di usia 0 sampai 14 hari itu. Yang dibutuhkan ayam usia sekian itu cenderung di suhu yang terjaga, suhu yang hangat. Bagaimana caranya kita harus pantau suhu itu selalu tercapai. Suhu, kelembapan, terus nutrisi penunjang pertumbuhan itu dimulai dari awal itu harus kita pantau terus. Di masa itu yang benar-benar istilahnya saya yang benar-benar jor-joran itu di usia 0 sampai 14 hari, enggak pulang. Harus dimonitoring 24 jam. Kalau manajemen kandang yang sehat ya pertama dari masa pracikin, ada fase pracikin itu kita memang harus siapkan semuanya. Kebersihan, sterilisasi, running test itu harus kita siapkan semuanya. Jadi kita punya alat untuk mengukur tingkat polutan di sini juga dari kemitraan. Pasti ada tenaga-tenaga yang survei dulu sebelum kita isi mas. Ini harus layak belum diisi. Jadi dari awal sebelum ayam datang itu memang kita harus benar-benar siapkan. Karena kunci pemeliharaan yang bagus itu ya dari awal, dari ayam kecil itu. Istilahnya kita bentuk mangkok yang akhirnya diisi nasi itu, gede mangkok itu kita siapkan di ayam awal. Akhirnya nasi yang diisi juga banyak. Tapi untuk pakan balik tadi, jadi kita sesuaikan feed intake hariannya. Agar istilahnya enggak banyak pakan yang terbuang, enggak banyak pakan yang tidak dikonsumsi. Efektivitas serapan nutrisi itu juga bagus. Kita sesuaikan dengan feed intake-nya lah. Ayam usia sekian, makmi berapa gram, ya sudah itu yang kita berikan. Itu ada di panduannya, ada di jurnalnya. Jadi kalau di sini mas, pakan itu ada 3 jenis. 3 jenis itu diberikan berdasarkan usianya. Jadi kalau ayam baru datang usia 0 sampai 7 hari, itu kita biasanya pakai jenis pakan yang kita bilangnya pre-starter. Itu dari kandungan nutrisinya pun disesuaikan dengan ayam kecil. Dari kadar proteinnya, dari kadar asam aminonya, karbonnya itu beda. Sama ayam yang usianya mungkin 7 hari sampai 21 hari. Itu kita pakai pakan yang namanya starter. Itu sudah beda lagi kandungannya. Kemudian di finisher di usia 21 sampai panen beda lagi pakannya mas, sudah crumble, kasar-kasar bentuknya kayak gitu. Itu juga kalau pakan pre-start itu lembut-lembut mas, halus-halus. Kan ayam kecil toh nggak bisa makan yang gede-gede. Akhirnya seiring berjalannya waktu ayam gede, pakannya kita ganti sama yang pakan gede. Jadi jenis pakan kita ada 3 disesuaikan dengan usianya. Kemudian untuk pemberian pakan tiap hari itu kita berdasarkan, nggak ngawur mas, kita ada feed intake. Nah feed intake ini adalah acuan kita untuk ngasih pakan. Contoh ayam usia 20 hari, kita lihat tabelnya feed intake 1 ekor ayam itu makan berapa gram, sudah kita kalikan ada populasi berapa di sini. Jadi pemberiannya berdasarkan itu, kalkulatif, jadi nggak ngawur. Pun nanti pertambahan bobot badannya tiap hari kita hitung mas. Ya sekarang nimbang ketemu sekian, besok nimbang ketemu sekian. Akhirnya ada kenaikan, berapa gram kenaikannya. Itu kita sesuaikan dengan jurnalnya. Sesuai nggak ayam bibit ini umur sekian, perharinya di umur sekian itu naik segini.
Kalau sesuai ya alhamdulillah. Konversi pakan menjadi daging juga kita hitung. Kita kasih pakan 1 ton, jadi daging berapa di dalam kandang juga kita hitung. Saya pernah nggak ngalami performa ayam itu tidak sesuai dengan sampai diinginkan? Pernah mas, itu pengalamannya ya mungkin karena faktor cuaca yang nggak tentu mas yo. Akhirnya adaptasi ayam itu susah, perform juga jeblok juga waktu itu. Tapi kalau sepengalaman saya itu telat bobot 1-2 hari itu bisa dikejar di finish kayak gitu mas. Misalnya kan kayak gini ya, suhu lagi adem-ademnya, terus ayam saya masih kecil butuhnya hangat. Jadi kadang itu adaptasinya susah mas. Tapi ketika ayam sudah besar, itu cenderung butuh suhunya yang dingin. Jadi ngubernya waktu gede. Istilahnya ditanya waktu kegagalan, waktu pemeliharaan itu pernah saya di periode kedua itu ayam saya umur 7 hari sudah mati 2000 mas. Itu karena terserang bakteri coli, kita bilangnya coli bacillus, itu nyerang pencernaan. Waktu itu entah air minum saya yang terkontaminasi atau memang dari, mohon maaf, bibitnya ya, bibitan indukannya membawa bakteri itu. Jadi umur 7 hari itu sudah mati 2000 ekor. Depresinya sudah 12% mas, sudah ngawur itu. Tapi alhamdulillahnya ayam-ayam yang sisa di kandang itu performanya bagus. Makannya bagus, penambahannya bagus. Jadi ketika finish panen itu saya masih plus mas. Padahal 2000. Nggih, kersane Allah nggih. 12.000 mati 2.000 itu ngawur mas. Tapi ketika panen saya masih plus. Masih untung dibantu ayam-ayam sisa itu, ayam-ayam yang bertahan di kandang itu performanya bagus banget. Mungkin karena populasinya sedikit jadi persaingan pakannya ndak ketat ya. Jadi makannya enak, longgar kandangnya kayak gitu. Ajaib itu mas. Setahun itu berapa kali siklus mas? 6 kali panen. Siklusnya 2 bulan sekali lah. Sebulan pemeliharaan, kemudian kita kan ada bersih-bersih, itu 2 minggu lah, 2 minggu, habis itu ada controlling, sanitasi, segala macam. Kira-kira 2,5 minggu sampai 3 minggu baru kita isi lagi. Ele-ele 2 bulan, jadi 1 tahun 6 kali panen. Kalau kita bilang nominal mas, jadi performa maksimal itu omset bisa 80-90 mas, per panen. Ayam 20.000? 12.000, ya. Kalau performanya maksimal, kalau pada umumnya, jadi kita ngitungnya gini mas, di peternak itu, keuntungannya itu per ekor. Jadi kalau pada umumnya omset itu di 5.000 per ekor. Jadi kalau 12.000 nggih 60, kalau 10.000 ya 50. Itu pada umumnya omset di broiler. Boleh nggak bicara profit bersih mas? Dari 80 itu mas yo, 50-an lah, 1 kali panen. Kalau hasilnya maksimal. Oke mas Eman ya? Alhamdulillah mas, dititipi rada akhir. Sebenarnya mas ya, hal yang pingin saya tanamkan maksudnya saya sebarluaskan kebaikannya adalah saya ini pingin mas ada regenerasi dari teman-teman di sektor-sektor pertanian dan peternakan. Karena terus terang saja mas, peminatnya itu dari kaula muda itu tidak banyak mas. Padahal sektor ini itu sangat menjanjikan. Dari senior-senior kita tuh sudah waktunya mas regenerasi. Dengan apa yang dibekalkan di generasi muda sekarang itu, dengan teknologi yang lebih mudah, dengan sistem yang lebih enak lah. Harusnya mereka itu lebih menang untuk jalan. Belajar itu tidak susah sekarang mas. Kita sudah perlu regenerasi untuk pembaharuan ilmu juga. Ilmu-ilmu yang dianut oleh senior-senior saya itu juga perlu diperbaharui oleh generasi-generasi muda di sektor pertanian peternakan. Kita tidak mau toh disuruh jelajah Amerika pakai petanya Columbus, kan tidak mau toh. Jadi harus ada perbaharuan peta, dan itu yang punya generasi-generasi muda ini. Tapi ritme untuk terjun ke dunia pertanian peternakan pun di mahasiswa peternakan sekalipun mas, itu kurang mas. Jadi alasannya mungkin terkendala modal atau apa. Bisnis itu tidak usah bingung modal mas. Ketika kita punya ide yang bisa digagas, bisa dieksekusi, yo pakai jalan investor itu lo bisa. Nggak usah mikir modalnya dulu. Ya modal memang harus dipikirkan, tapi jalannya itu macam-macam. Tergantung Anda konservatif atau agresif kayak gitu. Investor itu bisa, terus kerjasama sama temen juga bisa. Nggak usah skala yang seperti ini. Skala awal-awalan ternak bebek 300 ekor atau petelur 300 ekor itu bisa. Tapi masanya nggak ada. Makanya saya berusaha untuk banyak teman-teman mahasiswa yang magang di sini, penelitian di sini tuh saya suntiki doktrin-doktrin jadilah peternak. Walaupun nggak eksekusi langsung, pokoknya harus ada hubungannya sama pertanian peternakan. Terutama ketika kamu mempelajari disiplin ilmu di situ. Eman mas, investasinya besar. 2019 waktu ditinggal ibu itu akhirnya saya nggak ngerasa ada masalah yang lebih besar daripada itu mas.
Semua masalah ketika saya habis ditinggal ibu itu enteng semua, Mas. Krisis batin saya waktu ditinggal ibu itu kacau sekali, prematur sekali, tidak siap. Kalau dari jalan hidup itu memang saya itu dari background keluarga yang pegawai, Mas, PNS. Jadi tantangan terbesar saya, terberat saya itu untuk mengamini bidang yang selain orang tua jalani itu susah banget, Mas. Bapak ibu PNS itu gimana toh kayak gitu. Sebisanya mengarahkan anak untuk ikut di tracknya kayak gitu. Sedangkan saya itu beda banget karakter saya sama orang tua. Saya penggiat seni, main band juga. Jadi dikungkung di satu instansi itu saya nggak bisa, Mas. Saya punya saudara-saudara yang sepantaran yang sudah bekerja di multinational company kayak gitu kan. Jadi dibanding-banding ke. Akhirnya ya, wes lah Pak Bu, mohon doa restunya aja. Gagal atau tidaknya aku tetap anakmu kan. Saya bilang kayak gitu. Suatu saat saya akan buktikan. Nah, waktu saya berikrar seperti itu, tidak lama ibu saya tidak ada. Jadi pencapaian saya, waktu saya berdiri kandang, saya tidak ada orang yang untuk Pak De Bude gitu aku, tidak ada. Di situ, Mas, saya memang berat sekali 2019-2020 itu. Tidak ada motivasi waktu itu, Mas. Jalan ya wes, jalan. Tapi kerja untuk siapa, tidak tahu. Kalau untuk syukur-syukur nguripi diri sendiri cukup banget. Tapi untuk apa tidak tahu. Sebelum punya istri dulu. Bapak saya tuh ngajarin saya gini, Mas. Dalam bentuk usaha apapun yang akan dimulai, Mas, gitu. Jangan jadikan uang itu nomor satu, jangan. Jadi saya dikasih PR sama bapak saya. Kamu temukan sesuatu yang di atas cuan. Ketika sesuatu ini scale up, cuanmu ikut scale up. Nah, itu masing-masing dari kita itu beda versi, Mas. Sesuatu itu apa akan ditemukan seiring berjalannya proses kita, Mas. Menurut saya sesuatu itu yang di atas cuan yang akhirnya nanti kalau itu scale up, akhirnya uang saya juga scale up. Itu sistem, Mas. Kalau sistemnya jadi, sistem manajemennya kita jadi, trust kita dapat, hubungan kita baik, terus pengelolaan di pemeliharaannya juga sudah fase, sudah belajar, sudah cukup, ya sudah, Mas. Akhirnya mengikuti uangnya. Ditemukan sesuatu yang di atas cuan, kalau itu scale up, cuannya juga scale up. Jangan menuhankan itu dulu. Ojo mikir untung atau ruginya dulu. Kalau untuk saran-sarannya, ya perbanyak literasi satu, sharing ke sesama rekanan yang menjalankan satu bidang yang sama. Karena terus terang, Mas, di dunia peternakan itu tidak ada persaingan, Mas. Jadi kita sesama peternak itu ya gotong royong, saling memberi solusi, masukan untuk kebaikan satu sama lain. Bagi teman-teman yang misalnya tertarik, pondasinya dulu dikuatkan, ilmu-ilmunya, atau terutama teman-teman muda ya yang mahasiswa-mahasiswa peternakan ya, itu malah bekalnya sudah bagus. Jangan takut wis untuk terjun langsung ke dunia peternakan, pertanian, seperti itu. Literasi itu penting, Mas, karena nuwun sewu, ayah kita, mbah kita yang bertani beternak itu ya memang ilmu yang dipakai adalah ilmu titen. Tapi untuk saat ini ya ilmu titen itu masih berlaku, tapi alangkah baiknya juga didampingi dengan ilmu-ilmu yang berbasiskan literatur sebagai pelengkap lah, kalau menurut saya seperti itu, Mas. Untuk teman-teman yang tertarik di dunia sekitar pertanian dan peternakan, bisa kunjungi komunitas Facebook EduFarmers, atau untuk konten-konten pertanian dan peternakan bisa kunjungi website EduFarmers. Link ada di deskripsi. Akhir kata, saya Rian dari Mofasaraya Farm mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.